Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo, jurusan keperawatan akan menampilkan video keperawatan jiwa dengan tema Sehat jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru, pandemi COVID-19 menuju SD Unggul Indonesia Maju. Selamat menyaksikan. Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Apa saja gangguan kesehatan mental yang dapat muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Wabah infeksi virus corona atau COVID-19 semakin meluas dan telah menjangkit lebih dari 190 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif COVID-19 bertambah dengan cepat. hal ini tentu dapat menimbulkan rasa takut dan panik, apalagi anjuran untuk diam di rumah, serta social distancing yang kini disebut dengan physical distancing, yang sedikit banyak menimbulkan jarak secara emosional antara keluarga, sahabat, teman, rekan kerja, atau umat persekutuan di tempat ibadah yang saling memberikan dukungan. Bagi sebagian orang, hal ini dapat dirasakan sebagai suatu tekanan atau beban yang sangat besar. Hal ini bila tidak dapat dikendalikan, tekanan tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Kesehatan mental yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjadikan karantina, kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang kita kasihi, kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada orang yang telah memiliki masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan umum, namun juga dapat memengaruhi orang yang sehat secara fisik dan mental. beberapa kelompok yang rentan mengalami stres psikologis selama pandemi virus corona adalah anak-anak, lansia, dan petugas medis. Tekanan yang berlangsung selama pandemi ini dapat menyebabkan gangguan berupa yaitu ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang terdekat. Yang kedua, perubahan pola tidur dan pola makan. Yang ketiga, bosan dan stres. Yang keempat, hilangnya konsentrasi dan terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Kemudian munculnya gangguan psikomatis. Tips menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. Berikut ini saya akan berbagi tips kepada Anda untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Nah, berbagai olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat di tempat. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh Anda akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood Anda. Latihan peregangan dan pernapasan juga dapat membantu Anda untuk menenangkan diri. Jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk meningkatkan sistem imun Anda. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Beragam nutrisi tersebut dapat Anda peroleh dari nasi dan sereal, buah-buahan, sayuran, makanan laut, daging, kacang-kacangan, serta susu. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, asupan nutrisi yang cukup dapat menjaga kesehatan mental Anda baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Menghentikan kebiasaan buruk. Bila Anda seorang perokok, cobalah hentikan kebiasaan buruk tersebut mulai dari sekarang. Merokok akan meningkatkan risiko Anda terinfeksi kuman penyakit, termasuk virus corona. Selain itu, batasi juga konsumsi minum beralkohol. Kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental Anda. Kebiasaan buruk juga perlu dihentikan adalah kurang beristirahat atau sering begadang. Jika kurang istirahat, Anda akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood Anda pun akan lebih tidak stabil. Yang keempat, membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani karantina di rumah,
Anda bisa melakukan hobi atau aktivitas yang Anda sukai. Misalnya memasak, membaca buku, atau menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh. Yang kelima, lebih bijak memilah informasi. Batasi waktu Anda untuk menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi, baik dari televisi, media cetak, dan media sosial, untuk mengurangi rasa cemas. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting. Pilih informasi yang Anda terima secara kritis dan bijak. Dapatkan informasi mengenai pandemi virus corona hanya dari sumber yang terpercaya. 6. Menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, dan rekan kerja Anda, baik melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Anda bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang Anda rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang Anda rasakan dapat berkurang sehingga Anda bisa lebih tenang. Bila Anda memang memiliki gangguan mental, konsumsilah obat-obatan yang telah diresepkan dokter secara rutin. Bila perlu, paksakan diri Anda ke dokter secara berkala agar dokter dapat memantau perkembangan kondisi Anda. Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan selama masa pandemi seperti ini. Namun, cobalah untuk selalu berpikir positif dan bersyukur. Jika stres dan ketakutan yang Anda alami terasa sangat berat, jangan ragu berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum